Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Pak Sam, guru kelas 6 SDN 01 Pasir Muncang. Di hari yang cerah ini, saya akan menyampaikan materi tema 4. Selamat menyaksikan. Tema 4. Apakah globalisasi itu? Saya ulang, apakah globalisasi itu? Globalisasi adalah suatu proses integrasi internasional atau dunia tanpa batas. Pertukaran pandangan dunia berupa hasil produk, telekomunikasi, kebudayaan, transportasi. Faktor yang memicu utama adalah adanya internet. Next. Contoh globalisasi, kita saksikan profilnya. Next, kita lanjut. Amati gambar di bawah ini. Ada batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan Rolex dari Swiss, susu dari Selandia Baru atau New Zealand. Next, kita lanjut. Ayo melengkapi tabel berikut. Saya ulang. Ayo melengkapi tabel berikut. Nomor, nama produk, asal negara. Nanti anak-anak melanjutkan sendiri ya. Bapak ada beberapa contoh. Next, lanjut. Ya, jam merek Rolex, sangat terkenal ya. Adalah buatan Jenewa atau Swiss asal negara. Batik Yogyakarta. Negara Indonesia ya anak-anak. Siapa yang tidak kenal dengan kota Yogyakarta ya? Lanjut. Susu segar Indomilk dari New Zealand atau Selandia Baru. Next, kita lanjut. Contoh kerjasama sosial dan budaya ASEAN atau Asia Tenggara. Yang pertama, penanganan narkoba dan solusinya. 2. Penanggulangan dampak bencana alam. 3. Perlindungan terhadap difabel atau kelainan. 4. Acara seni sosial dan budaya. 5. Pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. 6. Pesta sport anggota ASEAN SEA Games. 7. Kerjasama untuk meningkatkan wilayah pariwisata. 8. Diadakan Kongres Pemuda ASEAN. 9. Pertukaran acara program televisi ASEAN. 10. Festival kebudayaan, kesenian, dan lagu ASEAN. Next, kita lanjut. Siapa yang tidak kenal listrik? Ya. Listrik yang dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. 1. Masuk melalui pintu utama pada pembangkit listrik kalau menggunakan turbin penggeraknya air, tenaga air atau PLTA, air dari waduk sungai. 2. Yang diatur oleh katup pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman yang bertekanan. 4. Air di dalam pipa pusat. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. 7.
melalui katup pengatur tekanan energi potensial, air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8 energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangan dan dialirkan ke transformer 9. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Next, lanjut. Ya, amatilah profil sebagai berikut. Kita ceritakan tadi adalah listrik yang menggunakan penggeraknya generatornya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Anak-anak perhatikan ya. Nah, nomor 1 tadi yang saya ceritakan deskripsinya ya, melalui pintu utama ya, cadangan air masuk ke nomor 2, kemudian diteruskan ya, nomor 4 ya, kemudian ke nomor 6, nomor 7, kemudian nomor 8 ya, dan baling-baling berputar, kemudian distribusi ya oleh saluran transmisi. Pembangkit listrik yang saya ceritakan tadi adalah sumber energinya berdasarkan air ya, bisa air terjun, bisa bendungan dan sebagainya. Next, kita lanjut. Daftar sumber energi pembangkit listrik yang ada di negara kita, Indonesia. Listrik di Indonesia. Contoh 1 ya, PLTA ya, angkut di Provinsi Aceh. 2, PLTA Cirata di Provinsi Jawa Barat. 3, PLTA Garung di Provinsi Jawa Tengah. 4, PLTA Karangtretes di Jawa Timur. 5, PLTA Paiton di Provinsi Jawa Timur. Nomor 6, PLTA Mohnur di Provinsi Kalimantan Timur. Nomor 7, PLTA Sadang di Provinsi Sulawesi Selatan. 8, PLTA Sentani di Provinsi Papua. 9, PLTA Sigura-gura di Provinsi Sumatera Utara. Yang ke-10, PLTA Tes di Provinsi Bengkulu. Itu berdasarkan sumber energinya dari air. Ada beberapa sumber energi listrik yang pusatnya dari PLTU atau listrik tenaga uap. Nomor 1, PLTU Bukit Asam di Provinsi Sumatera Selatan. 2, PLTU Belawan di Provinsi Sumatera Utara. 3, PLTU Muara Karang di Provinsi DKI Jakarta. Nomor 4, PLTU Semarang di Provinsi Jawa Tengah. Nomor 5, PLTU Gresik di Provinsi Jawa Timur. Oke, kita lanjutkan anak. Next. Sekarang sumber energi listrik di Indonesia. Ada kaitannya tadi ya anak-anak. Lanjut ya. Nah, pembangkit listrik selain tadi dari tenaga uap, air, kita pembangkit listrik tenaga gas. Anak-anak, kita perhatikan ya. Nomor 1, PLTG Alur Canang di Provinsi Jawa Barat. 2, PLTG Kamojang di Provinsi Jawa Barat. Nomor 3, PLTG Dieng di Provinsi Jawa Tengah. Adapun selain PLTG, terdapat juga pembangkit listrik yang sumbernya dari panas bumi anak-anak. Kita lanjut. PLTB Kamojang di Provinsi Jawa Barat. Nomor 2, PLTB Gunung Salak di Provinsi Jawa Barat. Nomor 3, ada juga ya, selain panas bumi, terdapat juga PLTD Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Kita cukupan anak-anak. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir pembelajaran hari ini.
semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan awal dari kebaikan dalam mencari ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu materi yang akan datang.